Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Berkunce dan selamat siang Pak Juan. Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Sulastri. Baiklah, kita akan mulai percakapan coaching kita hari ini. Setelah mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching kita pada hari ini, maka sebelumnya saya akan mengajukan pertanyaan kepada coach, yaitu Ibu Berkunce. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan hari ini Ibu Berkunce? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada percakapan kali ini, yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua tentang pendengar aktif, dan yang ketiga pertanyaan berbobot. Seperti itu, Ibu. Oke, baik Ibu. Pertanyaan berikut, kompetensi bagaimana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, kompetensi yang ingin saya observasi pada percakapan kali ini adalah kompetensi yang kedua, yaitu sebagai pendengar aktif. Oke, pertanyaan selanjutnya, sesuai tujuan pengembangan yang ingin diinginkan, indikator manakah yang akan dicapai? Ya, indikator yang ingin dicapai itu tentang peningkatan minat belajarnya anak di dalam kelas. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Ibu Berkunce. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai percakapan coaching hari ini. Silakan Ibu Berkunce dan Pak Juang Tamrin. Ya, terima kasih Ibu Sulastri. Kami akan berbincang dengan Pak Juang Tamrin pada sore hari ini. Selamat sore Pak Juang. Sore Ibu Berkunce. Iya, apa kabar sore hari ini Pak Juang? Ya, alhamdulillah baik-baik Ibu. Oh iya, alhamdulillah. Tapi saya lihat ini wajahnya Pak Juang ini memelas, sepertinya ada banyak problem ya. Ya, ini Bu, ini tentang siswa-siswa saya di sekolah ini sudah mulai kurang minatnya belajar ini Bu. Jadi mungkin dengan percakapan kita sore ini mungkin saya bisa menemukan solusi bersama dengan Ibu. Iya, mudah-mudahan Pak ya. Iya. Pak Juang, sebenarnya sore hari ini kompetensi yang ingin Bapak capai pada percakapan kita sore hari ini apa kira-kira Pak ya? Ya, ini Bu, bagaimana saya bisa menemukan solusi agar bisa meningkatkan kembali minat belajar siswa saya di kelas. Ya, karena selama ini ya minat belajar siswa saya di kelas ini sudah mulai menurun. Jadi mungkin perlu penyegaran atau perlu masukan-masukan dari Ibu ya agar saya bisa nanti menemukan solusi untuk siswa saya. Mudah-mudahan percakapan kita sore hari ini bisa membuahkan hasil yang baik. Ya. Pak Juang, sebenarnya pada saat sekarang ini situasi bagaimana saja yang Bapak rasakan atau alami di dalam kelas ya? Ya ini Bu, jadi ketika saya menjelaskan materi ya ini siswa-siswa saya itu banyak biasa bermain, tidak fokus ya, dan bahkan ada mengantuk juga biasanya, apalagi kalau sudah jam-jam terakhir itu ya, karena kita di SMA itu ya proses pembelajaran itu sampai jam 4 sore ya. Jadi di jam-jam seperti inilah suasananya minat belajar siswa-siswi saya di kelas itu sangat mempengaruhi saya sebagai tenaga pendidik untuk memberikan materi-materi kepada mereka Bu. Iya. Iya. Jadi memang ya hal-hal seperti itu ya sangat mengganggu ya Pak ya, terpengaruh buat anak-anak ya. Kemudian mungkin masih ada hal-hal yang lain yang menghalangi atau mengganggu tentang menurunnya minat belajar anak itu. Ya, bisa saja Bu, itu berbagai macam faktor yang bisa menyebabkan mereka kurang minat belajar. Ya, karena jam-jam terakhir mengantuk. Ya, kemudian ini juga yang sering terjadi itu adalah pengaruh-pengaruh penggunaan HP. Ya, karena kita tahu sekarang itu ya
generasi muda sekarang itu ya dengan asik dengan kesibukannya main HP, sehingga saya kira itu yang membuat kurang minatnya mereka itu dalam menerima materi yang diberikan oleh guru di kelas. Iya, iya. Iya. Jadi memang merupakan problem ya tentang handphone di mana-mana Bapak ya, seperti Iya. itu dialami oleh para teman-teman kita, para guru ya. Dan itu yang membuat minat belajarnya memang anak semakin menurun Pak ya. Iya. Nah, dengan situasi seperti itu, mungkin Bapak punya gagasan atau apa ya untuk merubahnya itu? Ya, saya kira karena ini adalah persoalan sekolah, jadi bukan cuma saya yang alami juga, tetapi rekan-rekan saya juga yang merasakan hal seperti ini. Jadi tentunya yang pertama kami lakukan itu adalah bagaimana kami harus melakukan sharing atau kolaborasi dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Kemudian kami juga akan bagaimana cara untuk berupaya mengubah strategi agar kiranya bagaimana siswa-siswi kita itu pada saat proses pembelajaran itu bisa meningkat minat belajarnya ya pada saat proses pembelajaran ya. Jadi kira itu. Iya. Jadi harus punya strategi ya Pak ya. Iya, betul. Memang perlu itu Pak ya. Ya. Ada strategi kita untuk menghadapi anak-anak. Apapun strateginya kita cari seperti itu Pak ya. Ya. Jadi dari gagasan Bapak ini, dari ide-ide Bapak ini, mungkin ada yang mendukung Bapak dalam mewujudkan ya. Oh iya. Terkait dengan peningkatan belajar minat siswa-siswi, saya kira yang terpenting di sini adalah bagaimana kita komunikasi baik dengan para siswa-siswi kita. Ya, seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana keinginannya dalam proses menerima materi, ya agar kita nantinya itu bisa memahami langkah-langkah apa yang harus kita berikan sehingga muncul minat belajarnya yang semakin meningkat. Ya, saya kira itu. Iya. Jadi sudah punya rencana ke depan Pak Juang ya. Iya. Sudah ada rencananya mau melakukan apa supaya anak-anak kita ini bisa berubah dari minat yang kurang menjadi agak sedikit meningkat. Jangan dua sekali langsung ya Pak ya. Iya. Jadi sedikit demi sedikit Pak ya. Jadi itu yang perlu kita lakukan ke depannya. Sudah ada langkah-langkahnya, indikator-indikatornya untuk pengembangan itu Pak ya. Nah, Pak Juang, dari yang selama ini Pak Juang lakukan, kira-kira sudah berada pada tahapan berapa sehingga Pak Juang mengatakan minat belajarnya sudah mulai menurun lagi? Ya. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Jadi kalau saya menganalisa angka yang level 1 sampai 10 ya, saya mungkin berada di berkisaran angka 8 mungkin Ibu ya. Ya, karena tentunya kita juga sebagai guru harus tahu diri juga, mungkin kita juga memiliki kekurangan-kekurangan ya, sehingga itu perlu juga mungkin kita mau koreksi dan sebagainya. Iya, kira itu. Iya. Pak Juang dalam mau melaksanakan hal ini, kira-kira ya ada dukungan dari pihak mana yang bisa diharapkan dari Pak Juang ya untuk membantu Pak Juang dalam melakukan hal ini? Ya, saya kira tentunya yang pertama dukungan itu muncul itu dari kepala sekolah atau pimpinan sekolah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah, dan kemudian adalah bagaimana komunikasi kita terhadap siswa-siswi kita yang ada di sekolah ya, utamanya siswa-siswi ketika kita akan memberikan materi-materi apa yang diinginkan, kebutuhan apa yang mereka inginkan, strategi apa yang mereka inginkan, sehingga pada saat kita melakukan proses pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik. Ya, saya kira itu. Sungguh sangat luar biasa.
Semoga apa yang kita sudah rencanakan ini Pak Juang ya, kita komunikasikan ini, percakapkan ini bisa kita lakukan dengan baik ya. Kita bisa menjalaninya dengan baik. Kira-kira Pak Juang kalau indikator-indikator ini dalam prosesnya ke depan untuk kita mencapai tujuan yang diinginkan itu berapa waktunya kira-kira Pak Juang? Oh iya, saya kira untuk menentukan indikator itu saya kira itu tergantung dari kita sebagai tenaga pengajar, yang strategi apa yang harusnya kita mau terapkan, kemudian tujuan apa yang harus kita mau capai, sehingga persiapan-persiapan itu tentunya memerlukan waktu. Jadi saya kira dalam merumuskan suatu tujuan itu ya harusnya kita sebagai tenaga pendidik ya harus sebelum memberikan materi ya mungkin di saat malamnya ya kita perlu persiapan materi, persiapan strategi, persiapan indikator, tujuan dan sebagainya, sehingga besoknya pada saat memberikan materi itu ya bisa tercapai sesuai dengan harapan bersama antara siswa dengan guru. Ya. Iya, saya kira sudah sangat bagus, sudah rinci kayaknya ya apa yang kita hendak lakukan ke depannya. Mungkin 1 minggu 2 minggu kita bisa ketemu lagi Pak Juang lagi untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan yang sudah dilakukan. Ya, bisa Bu. Ya, jadi dengan adanya pertemuan nanti itu ya ini juga bisa meningkatkan semangat saya ya. Jika nanti Ibu hadir bisa kita sharing, kita bertukar pikiran ya, mungkin ada yang perlu kita mau perbincangkan ya, mungkin satunya kekurangan ya perlu mungkin masukan dari Ibu ya, sehingga saya tetap membutuhkan kehadiran Ibu untuk melakukan perbincangan masalah bagaimana peningkatan terhadap siswa-siswi kita yang ada di sekolah ya, saya kira itu. Oh iya, terima kasih banyak Pak Juang, sangat senang sekali kan rupanya kita bisa berkomunikasi, bercakap-cakap tentang pembelajaran kita di kelas Pak ya. Semoga kita sehat-sehat Pak Juang ya, kita akan bertemu 2 minggu ke depan Pak ya. Insyaallah Bu. Jadi terima kasih banyak, pada sore hari ini kita sudah bisa berbincang-bincang Pak Juang. Kedepannya kita akan bertemu kembali 2 minggu ke depan Pak ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Juang. Terima kasih Bu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya demikian Ibu Sulastri. Kami kembalikan kepada Ibu pengamat selanjutnya. Oke, baik, terima kasih Ibu Pepsince dan Pak Juang Tamrin. Alhamdulillah selama coaching semua berjalan dengan lancar, di mana ada tujuan, identifikasi sangat jelas, dan langkah-langkah perencanaan juga ada, dan progres juga ada. Oke, baik Ibu Pepsince, terima kasih Ibu sudah melakukan percakapan coaching. Berdasarkan pengamatan saya telah mencatat hasil observasi berbasis data, di mana percakapan coach ini dan sudah fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil di awal. Adapun beberapa pertanyaan yang saya akan berikan ke Ibu Pepsince, yaitu pertama, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Iya, terima kasih Ibu. Yang menjadi indikator tadi yang mau dikembangkan di sini tentang strategi yang mau dilakukan, yang dikembangkan bagaimana menghadapi anak. Kemudian yang kedua, membangun komunikasi dengan siswa pun dengan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah. Oke, pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan?
Ya, kompetensi yang akan dikembangkan ke depannya itu bagaimana meningkatkan minat belajar siswa dengan melakukan berbagai metode pembelajaran. Seperti itu, Ibu. Oke, baik Ibu Pepsince dan Pak Juang Tamrin. Terima kasih atas refleksinya siang hari ini. Sampai ketemu. Saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu sore hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Pak Juang, sehat-sehat. Iya, baik. Kita akan mulai percakapan coaching kita hari ini. Ya, setelah mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching kita pada hari ini, maka sebelumnya saya akan mengajukan pertanyaan kepada coach, yaitu Ibu Sulastri. Ibu Sulastri, kompetensi apa yang ingin dikembangkan hari ini, Ibu? Oke, baik Pak. Adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan di sore hari ini adalah di mana kehadiran penuh menggali berbagai pertanyaan yang dimana nanti coach dapat menyelesaikan dari solusi masalah yang dihadapi. Ya, baik. Selanjutnya, kompetensi bagian mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya observasi itu di mana adanya komunikasi yang baik antara coach dan coaching. Ya, sesuai tujuan pengembangan yang diinginkan, indikator manakah yang akan dicapai? Adapun indikator yang ingin saya capai pada coaching sore hari ini yaitu memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot. Ya, oke, baiklah. Terima kasih atas jawaban Ibu. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita mulai percakapan coaching pada hari ini. Saya persilahkan Ibu-Ibu. Oke, terima kasih Pak Juang. Selamat sore Ibu Sinclair. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, selamat sore Bu Sulastri. Kabarnya ya baik-baik saja, Ibu. Tadi pagi Ibu Cynthia menelpon saya. Katanya ada yang ingin diperbincangkan. Masalah apa yang akan diperbincangkan? Oh iya Ibu, terima kasih banyak. Ibu sudah respon telepon saya pagi tadi. Ini loh Bu, saya punya masalah yang rumit saya pecahkan sendiri, makanya saya mau minta di coach Ibu. Ini kalau saya mengajar Ibu di dalam kelas itu, siswa saya sudah mulai berkurang itu semangat belajarnya. Ya, seperti itu Ibu. Jadi masalah buat saya. Sip. Semoga nantinya bisa mencerahkan ya Bu di pertemuan kita hari ini dari obrolan kita, di mana Ibu ingin mengetahui upaya apa yang akan Ibu lakukan untuk menyemangati siswa Ibu dalam belajar. Oh iya Ibu, langkah-langkah apa yang laksanakan sekarang di kelas bisa memberikan semangat kepada murid-murid Ibu? Kemarin sebelum COVID itu Bu, semangatnya memang anak-anak saya itu di dalam kelas itu bagus, luar biasa, perkembangannya luar biasa baik. Cuman di akhir ini, di awal tahun pelajaran ini sudah mulai menurun semangat belajarnya siswa itu. Saya memperkirakannya kemungkinan di saat COVID kemarin karena belajarnya daring itu sangat mempengaruhi buat mereka. Ya, seperti itu sehingga minat belajarnya mereka berkurang seperti itu. Nah, ke depan ini saya berusaha dan saya sudah memulai juga untuk
membuat kesepakatan kelas di dalam kelas itu supaya eh, setiap anak yang melakukan hal-hal yang membuat mereka belajarnya berkurang itu dia lakukan, kita buatkan kesepakatan kelas. Perlahan-lahan saya akan lakukan seperti itu, Ibu. Oh ya Bu, setelah Ibu tadi menjelaskan apa yang akan Ibu lakukan untuk menyemangati murid-murid Ibu dalam pembelajaran di kelas, apa ada lagi yang bisa dilakukan, Bu? Saya merencanakannya ke depan ini akan mengubah cara belajarnya anak. Yang kemarin ini di awal tahun pelajaran saya berfokus di dalam kelas saja. Saya mau memulai lagi ke depan ini, mungkin ada baiknya anak-anak saya itu, siswa saya bawa di luar, karena di luar juga memungkinkan untuk belajar dengan rileks. Ya, siapa tahu apa yang saya lakukan itu bisa membuat semangatnya anak-anak juga bisa berkembang. Kemudian saya juga mau memberikan pembelajaran dengan menayangkan video-video pembelajaran, karena masih terkait dengan, saya anggap bahwa dia masih teriming-iming dengan handphone atau laptop yang mereka hadapi saat daring itu. Jadi saya berusaha untuk memutarkan juga video pembelajaran, baik itu saya ambil dari internet maupun dari yang saya buat sendiri. Itu yang akan saya lakukan ke depannya, Ibu. Ya, cukup sangat luar biasa ya Bu, rencana Ibu untuk melakukan berbagai strategi agar nantinya murid Ibu bisa lebih semangat lagi dalam belajar. Oh ya Ibu, dari level 1 sampai 10 Ibu mengharapkan berada di level mana dalam meningkatkan pembelajaran dalam kelas? Ya, kalau kemarin awal tahun pelajaran itu saya anggap berada di level 5. Saya mengharapkan ke depannya ini setelah saya melakukan apa yang saya rencanakan dengan semangat dari Ibu yang kita lakukan saat sekarang ini, saya ingin mencapai pada level yang ke-9. Ya, seperti itu. Biar keberhasilan dari anak-anak kita sebagai penerus bangsa itu bisa lebih baik lagi, seperti itu, Ibu. Oh ya, oke Bu ya. Untuk target selanjutnya Bu, Ibu akan merencanakan apa lagi? Untuk selanjutnya saya akan merencanakan 2 minggu ke depan ini keberhasilan tentang rencana yang akan saya lakukan itu bisa sudah dievaluasi, berhasil tidak ketika saya melakukan rencana tersebut. Iya. Oke, baik Ibu. Untuk progresnya Ibu merencanakan 2 minggu ke depan. Baik ya Bu ya, semoga kita atur kapan ketemunya lagi untuk berbincang-bincang lagi dalam perencanaan Ibu nantinya. Ya Bu, terima kasih telah menemani ngobrol di sore hari ini. Ya, saya ucapkan juga terima kasih banyak Ibu. Saya sangat bersemangat. Ibu sudah memberikan umpan balik kepada saya, dukungan kepada saya, petunjuk-petunjuk. Semoga apa yang sudah kita percakapkan saat ini bisa membangun diri saya untuk meningkatkan semangat belajarnya siswa saya di dalam kelas nantinya, Bu. Terima kasih banyak atas kolaborasinya pada saat ini. Oke, sampai ketemu lagi Bu Pecince. Ya, terima kasih. Sampai bertemu kembali 2 minggu ke depan, Ibu. Oke, baiklah ya, kita kembalikan ke Pak Juang yang sebagai pengamat. Ya, terima kasih Ibu, luar biasa percakapan kucingnya di sore hari ini. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ya, berdasarkan hasil pengamatan saya telah mencatat hasil observasi berbasis data, di mana percakapan coach oleh Ibu Sulastri tadi sudah bebas dari penilaian dan asumsi dan sudah fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan di awal. Selanjutnya kita akan mengajukan pertanyaan ya ke Ibu Sulastri sebagai coach. Yang pertama saya tanyakan adalah apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Silakan. Oke,
Baik Pak, terima kasih. Adapun indikator capaian pengembangan yang saya inginkan adalah kehadiran penuh pada saat coach memberikan pertanyaan ke coaching sebagai pendengar yang aktif. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya adalah kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Oke, baik Pak. Kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang kami lakukan, yaitu di mana bisa memahami perbincangan antara coach dan coachee dan dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coachee dan dapat dilaksanakan dengan komunikasi yang baik. Ya, baik. Terima kasih Ibu-Ibu percakapan sore hari ini. Ya, demikianlah hasil percakapan coaching kita hari ini dengan menggunakan alur Tirta. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juang, terima kasih Ibu Sulastri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu sesi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam bahagia selalu Bapak dan Ibu. Baiklah, kita akan memulai percakapan coaching kita hari ini. Setelah mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching kita pada sore hari ini, maka sebelumnya saya akan mengajukan pertanyaan kepada coach ya, Pak Juang. Yang pertama, bahwa kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada hari ini, Pak? Ya, terima kasih Ibu pengamat. Ya, insya Allah saya akan upayakan nanti kompetensi presensi, kemudian lebih aktif dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, iya. Berikutnya kompetensi yang bagaimana yang secara spesifikasi ingin kita observasi pada sore hari ini. Ya, mungkin saya fokus di kegiatan aksinya, ya, bagaimana upaya ia melakukan perubahan-perubahan setelah saya melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching. Kemudian masih ada Pak, sesuai tujuan pengembangan yang diinginkan, indikator manakah yang akan dicapai Pak? Ya, sesuai dengan harapan saya, tujuannya itu adalah bagaimana saya bisa juga memiliki potensi dan coach juga memiliki potensi, sehingga tujuan yang kita capai itu sama-sama berhasil dengan baik dan apa yang kita harapkan bersama. Gitu Pak ya, oke Pak ya. Selanjutnya terima kasih banyak ya Pak ya. Baiklah, kita untuk mengefisiensikan waktu, mari kita mulai percakapan coaching hari ini ya. Silakan Pak Juang dan Ibu Sulastri untuk melakukan coaching. Silakan Pak, Bu. Ya, baik. Assalamualaikum Ibu Sulastri, apa kabarnya di sore hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Dan ngomong-ngomong, gimana kabarnya Pak Juang sore hari ini? Ya, baik. Alhamdulillah baik. Ya, baik Ibu. Mungkin ada yang perlu diperbincangkan sore hari ini. Silakan Ibu. Oh, baik Pak. Dari pertemuan kita sore hari ini, saya ingin memperbincangkan masalah memanfaatkan pengembangan diri. Sekiranya Bapak meluangkan waktunya untuk memperbincangkan masalah yang saya hadapi. Ya, baik Ibu.
Ya, semoga dengan perbincangan kita ini nantinya ini bisa mencapai harapan apa yang Ibu inginkan. Nah, kira-kira di perbincangan sore hari ini, Ibu kira-kira apa yang ingin didapatkan dalam perbincangan kita di sore hari ini, Ibu? Untuk perbincangan sore hari ini, yang ingin saya dapatkan bagaimana dapat memanfaatkan pengembangan diri pada diri saya. Ya, baik Ibu. Jadi masalah pengembangan diri sama diri Ibu ya begitu. Memangnya ini Ibu, pada diri Ibu ini apa yang menurut Ibu yang perlu dikembangkan? Oke, baik Pak. Ini suatu hal yang dikuasai ketika dihadapkan dunia kerja yang serba digital seiring perkembangan zaman, di mana pengembangan diri sendiri dibutuhkan, di mana persaingan semakin tinggi, jadi membutuhkan motivasi mental dan cara pandang yang baik, sehingga nantinya akan sangat bermanfaat untuk memberikan peningkatan wawasan, sikap, dan kepribadian. Karena kemampuan pengembangan diri saya masih belum maksimal, di mana nantinya saya bisa melakukan peningkatan pada pengembangan diri saya, terutama di lingkungan sekolah. Karena pengembangan diri ini tidak diajarkan di lingkungan sekolah, melainkan sebuah proses kempaan hidup. Ya, baik Ibu. Jadi setelah saya menangkap apa yang Ibu sampaikan tadi, masalah pengembangan diri dalam lingkungan sekolah, kemudian bagaimana Ibu mengharapkan bisa tercapai. Nah, selama ini Ibu ketika melakukan kegiatan-kegiatan itu, seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Untuk selama ini saya melakukan pengembangan diri dengan berbagai latihan-latihan. Iya. Baik Ibu, jadi selama ini Ibu melakukan latihan-latihan dan tentunya Ibu akan mengharapkan pengembangan diri ke depannya. Nah, kira-kira idealnya menurut Ibu seperti apa yang diinginkan Ibu untuk mencapai pengembangan diri itu? Untuk saat ini saya berada di ideal 8 dan kedepannya ingin mencapai ideal pada level ke-10. Ya, baik Ibu, jadi itu harapan Ibu ya untuk mencapai tingkatan yang memuaskan. Nah, kira-kira menurut Ibu ini seperti apa yang Ibu lakukan nanti untuk mencapai level yang Ibu harapkan? Baik Pak. Adapun rencana saya untuk mencapai tingkat level ke-10, di mana nanti saya harus lebih banyak melakukan pelatihan-pelatihan, baik itu secara luring maupun secara daring. Nah, dengan pelatihan-pelatihan itu nantinya dapat mengimplementasikan di lingkungan sekolah dan terutama pada diri saya sendiri. Ya, baik Ibu, luar biasa pengembangan dirinya ya untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan baik secara luring maupun daring. Ya, kira-kira dalam perencanaan Ibu tadi yang Ibu sampaikan, kira-kira kapan Ibu memulainya untuk melakukan hal tersebut? Untuk pelaksanaannya ya secepat mungkin. Saya bisa besok saya mulai membuat jadwal dengan mengikuti kegiatan pada grup komunitas praktisi. Nah, dengan adanya grup itu, di mana nanti saya dapat melatih pengembangan diri saya dan saya dapat menimba ilmu dari pembelajaran atau pelatihan yang dilakukan secara daring. Iya. Luar biasa Ibu ini, Ibu punya rencana. Nah, kira-kira Ibu ini ya agar bisa lebih menambah lagi pengembangan itu, tentunya kita memerlukan tenaga-tenaga atau orang lain. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam pengembangan ini? Untuk tercapainya
rencana pengembangan diri saya libatkan teman yang mungkin sudah sukses dan profesional juga pada bidang IT, karena bidang IT di zaman era digital ini itu sebagai impian saya untuk mengembangkan pembelajaran saya. Iya. Baik Ibu. Nah, kira-kira kapan Ibu bisa laksanakan kegiatan yang Ibu maksud tadi? Ya, untuk pelaksananya secepatnya mungkin bisa besok. Iya. Baik Ibu, jadi Ibu mengupayakan secepatnya ya. Nah, kira-kira Ibu ya, dalam perbincangan sore hari ini ya, tentunya saya sudah menangkap ya. Nah, yang saya mau tanyakan lagi di sini adalah saya ingin mau tahu sejauh mana komitmen atau progres ya yang akan Ibu capai nantinya, sehingga itu bisa memberikan saya bisa ketahui ya capaian Ibu yang akan mau dikembangkan ke depannya. Oke, progres saya untuk melakukan pengembangan diri ke depannya, di mana saya dapat mengikuti berbagai pelatihan, bagaimana nantinya saya bisa terampil, berkualitas, dan menjadi insan yang kreatif dan dapatkan berinovasi. Iya, baik Ibu. Ya, mungkin di sore hari ini kita sudah melakukan perbincangan, ya mungkin dengan waktu singkat saja. Nah, kira-kira Ibu, apakah bisa Ibu memberikan kesimpulan atau yang Ibu dapatkan di sore hari ini setelah kita melakukan perbincangan? Adapun kesimpulan dari perbincangan kita pagi hari ini, Pak, saya berupaya karena saya merasa pengembangan diri saya masih kurang, perlu peningkatan dengan nantinya saya mengikuti berbagai pelatihan baik secara luring dan daring, dapat memberikan manfaat dan meningkatkan pengembangan pada diri saya, terutama dalam pemanfaatan alat-alat digital di zaman era abad 21. Iya, baik Ibu, luar biasa sekali Ibu. Ibu punya rencana untuk melakukan pengembangan diri. Semoga bisa berjalan dengan baik ya Ibu ya. Oke, saya kira cukup Bu perbincangan kita sore hari ini karena kita dibatasi waktu. Oke, saya kira demikian ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Ibu fasilitator. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu ya sudah melakukan percakapan coaching pada sore hari ini ya. Ya, berdasarkan hasil pengamatan saya telah mencatat hasil observasi berbasis data ya. Di mana percakapan coach Bapak Juang dan coach Ibu Sulastri tadi itu sudah berbasis dari penilaian dan asumsi dan sudah fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra percakapan di awal tadi ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, saya mau ajukan pertanyaan ke coach ya Pak Juang ya. Pertama, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak? Baik, terima kasih Ibu. Jadi indikator yang saya inginkan adalah bagaimana coach bisa melakukan perubahan ya, yang mungkin selama ini dia tidak pikirkan, tapi setelah kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, pertanyaan berbobot, sehingga itu bisa membuka pikiran coach ya. Jadi mungkin seperti itu. Iya, betul Pak ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ya berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan itu? Ya, baik Ibu. Jadi kompetensi yang mungkin perlu saya
lakukan lagi ke depannya adalah bagaimana saya harus terus berlatih, ya, latihan untuk melakukan percakapan coaching, baik itu terhadap rekan sejauh di sekolah ataukah bersama dengan siswa-siswi saya yang ada di sekolah, sehingga itu bisa membuat saya lebih fasih, lebih paham, sehingga bisa terarah dengan baik apa yang kita harapkan untuk memberikan potensi-potensi yang tumbuh pada diri rekan dan siswa kita yang ada di sekolah. Ya, saya kira itu. Ya, oke, terima kasih, luar biasa ya. Luar biasa sekali refleksinya pada sore hari ini. Nah, demikianlah hasil percakapan coaching kita hari ini, Bapak dan Ibu, dengan menggunakan alur tirkah. Semoga bermanfaat buat kita semua, dan saya ucapkan terima kasih buat Bapak dan Ibu kita semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan selamat sore, salam bahagia selalu. Salam selalu. Sampai ketemu. Ya. Sampai ketemu 2 minggu ke depan. Terima kasih pengamat.